Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pula bareng channel saya. Di hari ini kita mau nyervis sepeda motor, lokasinya di Taman Nasional Alas Purwo. Kita masuki di pos pertama bolo. Nah, ini biasanya disebut juga dengan pos mandor ataupun milik Brutani. Kita memasuki kawasan lokasi Alas Purwo ini bolo. Itu untuk pos panglang pertama biasanya nggak bayar kalau untuk orang luar, tapi untuk kami yang biasa penduduk lokal sini sih masuk pos kedua ataupun ketiga itu nggak ada tarif karcis bolo. Kalau untuk orang luar itu per unit sepeda motor biasanya 20 sampai 30 tergantung hari hari apa. Kalau hari raya kayak gini ya biasanya 30. Kalau untuk roda 4 biasanya ada 50 sampai 55 gitulah. Masuki di pos awal kita udah disambut dengan hutan kayak gini bolo. Ini hutan yang sebelah kanan milik Brutani, nanti terus di bagian sebelah kiri kita ini milik PHPA ataupun pelindung alam. Sebenarnya kita hari ini masih lebaran bolo ya. Sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin bila mana ada salah tutur kata ataupun perilaku saya yang kurang berkenan di para pemirsa semuanya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini hari raya yang keempat bolo. Kebetulan kemarin ada info dari saudara juga, katanya ada motor 3 unit di Alas Purwo sana yang rusak. Kebetulan mau dibawa keluar kan posisi jauh bolo. Dari desaku ke Taman Nasional itu sekitar 20-an kilo. Itu masuk gerbang yang kedua setelah gerbang pertama milik mandor tadi ataupun milik Brutani. Nah, itu ada pos kedua. Kalau dari PHPA itu pos pertama. Nah, di titik itu kita mulai membayar karcis bolo. Di bagian tikungan ini biasa disebut dengan kucur. Soalnya di masuk ke dalam itu ada air ngalirnya bolo untuk minum warga lokal sekitaran daerah sini. Disebut kucur. Lain waktu lah nanti kita jalan-jalan ke dalamnya bolo. Nah, di tikungan ini kita udah disambut dengan hutan yang agak besar bolo. Ini hutan jati. Kalau yang pertama tadi itu tanaman baru sekitar 2016 ataupun 2017-an lah yang pertama tadi. Kalau yang ini udah agak lama ini bolo. Sebelum aku sampai sini tanaman ini udah ada. Untuk perjalanan kita ini lumayan sepi bolo, soalnya kita berangkat di siang hari sekitar jam 11-an tadi dari rumah. Biasanya kalau ini ramai lagi kalau pagi tadi. Ini yang lain pun sebagian udah pada pulang juga. Jadi kita termasuk agak siang berangkatnya ini. Soalnya memang hindarin macet juga bolo. Sama nanti sore biasanya itu agak ramai. Oke, untuk videonya kita cut aja bolo, soalnya hutannya pun masih sama kayak gini. Sampai nanti ada batas ladang-ladangnya aku sambung lagi videonya bolo. Oke, kita udah mulai memasuki daerah sekitaran ladang bolo, atau biasa orang warga sekitar sini nyebutnya Tegalan. Dan di sebelah kita ada tanaman
jati kecil itu tanaman baru kemarin bro, sekitar 3 tahun yang lalu lah. Itu di bawahnya ditanami ya kayak jagung, padi ataupun kedelai biasanya. Dan yang ada bendera-bendera ini biasa disebut dengan wahana sumber gedang. Dulu rencananya untuk wisata pemandian, cuman masih dalam proses ataupun gimana kurang tahu juga. Ini sampai ke timur, sampai ke pos yang kedua itu rata-rata lahan semua bro. Ya, ada dari warga sekitar sini, ada juga yang dari warga luar, cuman mayoritas ya kebanyakan warga sini bro. Kalau yang sebelah kiri ini nggak bisa dibuka untuk lahan bro, soalnya dia milik hutan lindung, jadi nggak bisa. Kalau yang sebelah ini milik perhutani, jadi masih bisa lah untuk tanamin. Selagi itu warga sekitar tuh masih lumayan membantu loh. Membantunya tuh dalam menanam tanaman jati itu sendiri ataupun mahuni, biasanya warga sekitar yang menanami di area lahan itu sendiri. Nah ini sudah panen terong. Tapi warga sekitar juga panen terong. Selanjutnya kita cut lagi dulu sampai nanti dimasuki gerbang yang kedua. Oh ini sama semua bro, jadi ini sampai ke timur ya tanaman jati kecil sama tanaman padi milik warga sekitar. Ini udah hampir mendekati gerbang yang kedua. Biasanya bagian panglang depan itu kita wajib bayar. Kebetulan kita bukan di area dalam loh, jadi kita putar balik lagi. Oke, kita putar balik lagi. Di bagian itu tadi kita harus bayar bro, cuman kita nyervisnya nggak di dalam pos. Sebenarnya kalau untuk kita sih nggak perlu bayar pun nggak apa-apa, bilang warga sekitar itu dah. Soalnya wajah-wajah dari warga sekitar pasti ada yang hafal juga. Kebetulan yang jaga pos pun kebanyakan teman-teman kita sendiri. Ini dari jauh gitu udah tahu lah. Oke, kita putar balik lagi bola. Nah, kita bagian di baratnya panglang tadi kita tuh servis motor ya. Ini mas. Jadi warga kencing di selokan sebelahnya gerbang. Memang kadang-kadang ada ikannya. Untuk saya sendiri pun sering mancing di selokan itu, kadang-kadang ya dapat
kadang-kadang dapat ikan lele. Di daerah ini ada yang tahu kalau lokasi motor yang mau kita servis itu di tempatnya Baso. Mungkin yang biasa main ke Alas Purwo tahu lah. Nah, kita mampir di sebelah kiri belum. Oke, kita cut dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, kita udah sampai di lokasi Bolo dan ini unitnya Yamaha Vino. Nah, ya kayak biasanya Bolo, kita tes yang pasti di pengapian dulu. Kebetulan kita tadi mau ngobrol dengan mbahnya, nggak bisa soalnya mbahnya masih ada tamu juga, jadi kita langsung kerjakan sacet-sacet biar cepat selesai juga. Untuk pertama kita bongkar di bagian cover ini Bolo. Kita bongkar habis, nanti kita tes untuk pengapiannya. Oke, setelah kita lepas semua covernya kayak biasa, kita buka juga di bagian busi ini. Untuk pengetesan api usahakan jangan pakai aki dulu Bolo. Biasakan aki lepas supaya nanti waktu pemasangan aki kan dia normal, tanpa aki pun tetap mau nyala untuk motornya. Nah, ini kita buka, kita copot, busi pun kita copot juga biar diselah nanti agak enteng. Ini kemungkinan lama nggak pernah dipakai Bolo. Jadi oke, monggo Pak, monggo. Nggih. Lagi ini yo. Nah nggih. Dangu mboten melampah nawi Pak. Mungkin lama nggak pernah hidup, jadi motornya kayak gini Bolo warnanya. Soalnya masih dikatakan istimewa lah motornya sebenarnya. Cuman lama nganggur nggak kepakai, akhirnya berjamur dia. Nanti mungkin untuk injeksinya pun kita cuci total lagi Bolo, biar sekali hidup dipakai pun nyaman, karena kita kerja ya totalitas Bolo. Kalau bisa hidup untuk jangka panjang, jangan kok setelah diservis jarak waktu 1 minggu ada kerewelan lagi. Nah, itu namanya ndak totalitas kerja. Kita kerja pelan tapi pasti. Ini pun untuk businya agak seret Bolo. Saking pundi Pak jenengan? Kulon jajak. Oh, jajak. Sembulung. Oh. Keradenan niku lek liwat masjid niku pas lurus pertengahan masjid lapangan. Nggih. Kula nggadah niku seteng bulune malahan Pak rencang. Nggih. Monggo nggih. Nggih Pak. Posisi busi sih aman kayaknya Bolo. Kering, nggak terlalu juga, nggak terlalu basah. Nanti tetap kita ganti juga businya ini. Oke, kita tes untuk pengapiannya Bolo. Oke, setelah kita telusuri ternyata di bagian kiproknya Bolo kemungkinan kotor ataupun gimana. Ini pengapiannya terlalu kecil yang dari coil nih. Kalau dikasih aki tetap besar dia, cuma nanti jangka waktu berapa minggu itu aki tekor biasanya. Karena supply dari si pengapian itu berasal dari aki, bukan dari sepul. Nah, nanti kita bersihkan di bagian kiproknya. Setelah itu kita tes lagi Bolo. Oke, setelah kita lakukan pembersihan Bolo, jangan lupa kita rakit kembali untuk busi dengan kabelnya tadi. Untuk sementara kita colokan kayak gitu dulu Bolo.
Dan untuk ini kita tes lagi. Jadi fungsi aki ini untuk mendorong si full pump ini supaya ngalir secara otomatis, bro. Karena pakai engkol starter dia nanti terlalu lama, mau 3, 4, 5 kali kita ngengkolnya baru bisa angkat. Kalau pakai dorongan aki kayak gini kan dia langsung otomatis. Sekali kita kontak on dia langsung nyala. Oke, kita tes dulu. Setelah kita tes engkol, ternyata di bagian full pumpnya pun lemah, bro. Dia di kontak on tuh ngalirnya endut-endutan. Jadi mau kita bongkar dulu untuk full pumpnya, mungkin kotor apa gimana ya. Nah, ini posisi kontak on dia nyalanya lambat. Nah, seharusnya dia kontak on langsung manjur tuh, cuman kayak gitu. Oke, kita bongkar dulu di bagian tangki ini, bro. Gimana nanti ceritanya. Oke, untuk Mio M3 ataupun ini biasanya di belakang sini, bro. Mio Vino, terus Mio Soul GT itu di sini nih, di bagian tangki, belakang tangki ini, di bawah lah posisinya untuk full pumpnya. Nah, ini kita buka baut L4 ini, nanti kita copot gimana di dalamnya kok bikin endut-endutan. Oke, untuk full pumpnya udah kita keluarkan, bolo, dan hasilnya kayak gini nih. Di saringan full pump ataupun pempes ini kotor parah ini. Terus di bagian tepinya ini pun udah bekarat, soal dia kan posisi di bawah, bolo, otomatis si bensin tadi ngendap ke bawah sini dia kotorannya. Terkecuali kayak pit ataupun Scoopy kan dia di atas posisi full pumpnya ini, sedangkan untuk Mio di bawah. Nah, ini bikin dia kotor kayak gini nih. Ini nanti kita bongkar, kita bersihkan semua isi dalam ini, dan jangan lupa untuk bagian tangki ini kita bersihkan juga, bro. Nah, kayak gitu tuh kotorannya. Nih, nanti kita kocak lagi, kita bersihkan, kita kasih lap, usaha gimana supaya dia bisa bersih kembali, bro. Oke, setelah kita bersihkan jangan lupa kita rakit kembali, bro. Udah bersih, bagian tangki pun udah bersih sampai ke dalam-dalamnya. Bersihnya sama kayak isi dompetku, bro, bersih total. Untuk pempesnya pun sudah bersih. Nah, kita rakit kembali, bro. Oke, untuk hasil setelah kita lakukan cuci full pump tadi, bro, hasilnya kayak gini, bro. Nah, itu harusnya kayak gitu, dia mancurnya harus los, nggak kayak tadi ndut-ndutan. Nah, ini udah normal, tinggal kita pasang kembali ke pos injektornya. Nanti kalau memang masih tidak hidup ya terpaksa bagian injektor ini kita bongkar sekalian, mungkin ada yang kotor atau tersumbat juga. Untuk pulpanya sih sudah aman lah, tuh yakin aman, tinggal di injektornya. Oke, setelah kita pasang ke injektornya jangan lupa kita tes sambil ngucap bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala normal. Masih belum ada tanda-tanda, bro. Terpaksa kita buka lagi di bagian injektornya ini. Nanti kita cek gimana keadaannya. Dan setelah kita buka, bro, di bagian injektor ini tersumbat juga, bro. Nah, itu kelihatan jelas. Kita buka, nanti kita bersihkan lagi. Setelah itu kita tes.
Kebetulan yang tadi tidak bawa tripod bola, jadi agak rumit. Ini cara bukanya di bagian ini ada klipnya ini dijukit dari sini keluar, lalu ini ditarik bola. Setelah terlepas kayak gini nih bola, nah di bagian itu dia. Tuh, dia ada tersumbatnya di bagian dalam ini. Nanti kita bersihkan dalamnya itu pakai, sebenarnya bagus pakai karbu cleaner. Berhubung kita di tengah hutan ya mau tidak mau pakai bensin. Tuh nampak jelas itu, nampak sumbat. Dan kotorannya kayak gini nih bola.